berhadapan langsung sama pelanggan tuh kayak seru-seru, menantang, menggelitik gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita kedatangan tamu mahasiswi, mahasiswi dari Universitas di Bandung. Siapa dia? Di mana? Terus gimana caranya kita tanyain. Halo. Halo Kak. Coba kenalin dulu dong. Siapa? Nama saya Nadia Putri Fahira. Bisa dipanggil Nadia. Saya dari pendidikan. Ya. Dari Universitas Pajajaran, Fakultas Ilmu Komunikasi, Prodi Manajemen Komunikasi. Sekarang saya ada di semester 7. Tuh. Mahasiswi Unpad ya? Iya. Unpad. Jadi sekarang tuh Nadia di sini sebagai apa, Nat? PKL atau magang atau iseng? Magang sih, karena magang ya? Ya, magang ada program apa namanya? Mata kuliah, namanya itu kalau di Prodi Nadia itu namanya job training. Jadi ada mata kuliah itu kita magang di suatu perusahaan, itu bebas sih, yang penting sesuai sama prodi kita, yaitu manajemen komunikasi, baik itu bisa marketing, pokoknya berkaitan sama komunikasi juga boleh sih. Oh, berarti memang ini tuh bukan PKL dari fakultas gitu, bukan ya? Bukan. Jadi memang mata kuliah, khusus satu mata kuliah. Ada mata kuliahnya. Jadi mata kuliah mengenai komunikasi, dia manajemen komunikasi, dan di sini juga melayani pelanggan ya. Jadi ada benang merah ya di situ. Oh, itu berarti kamu yang mengajukan pengen misalkan aku pengen magang di sini dong gitu, atau memang sama kampusnya ditunjuk, oh Nadia itu kamu harus di Sukabumi di sini kayak gitu. Oh enggak sih, jadi gimana mahasiswanya aja mau di mana, dibebasin, yang penting sesuai sama jurusan aja. Yang penting sesuai sama jurusan. Pernah dipelajari aja di sama kuliah. Oh, jadi kamu mengajukan proposal ke kampusnya. Terus kenapa harus di sini? Pertama di Sukabumi itu bisa dibilang jarang ya untuk menerima magang, apalagi di pandemi ini kayak susah lah buat cari tempat magang gitu kalau di daerah Sukabumi. Terus kalau misalnya di wilayah Bandung kayak Jakarta kayak gitu, sebenarnya sempat ada niatan buat ke sana, cuman karena lagi pandemi jadi lebih milih buat yang di sekitar rumah aja gitu. Oh, nah dia kebetulan orang Sukabumi juga. Gitu. Oh, jadi terus kenapa di Plaza Telkom? Maksudnya kan ada ya di Sukabumi juga, meskipun kota kecil tapi kan ada beberapa instansi atau misalkan BUMN yang memang lebih besar juga, misalkan, atau yang di bidang yang lain yang benar-benar misalkan kayak perbankan juga kan itu ada customer service juga kan. Kenapa dipilihnya di Plaza Telkom gitu? Yang pertama kayak lebih cocok aja ya sama jurusan Nadia. Terus juga sempat beberapa kali nanya ke perusahaan yang lain, emang lagi belum terima peserta magang. Jadi alhamdulillah di sini bisa, jadi di sini. Itu alurnya langsung datang atau kamu punya koneksi di dalam? Maksudnya ada orang, ada kenalan di Telkomnya? Enggak sih. Enggak ada kenalan. Enggak ada. Jadi alurnya itu dari Nadia buat proposal dulu ke pihak kampus. Dari pihak kampus nanti ngeluarin surat untuk pengajuan magangnya. Nah, dari surat itu nanti Nadia kasih ke sini, ke Telkom. Oh, jadi berupa proposal. Jadi yang mau magang atau PKL itu bisa bikin proposal, contoh, terus ngajuin ke instansinya gitu ya. Kalau di sini misalkan ke Telkomnya. Itu prosesnya cepat atau kamu nunggu dulu berapa kali bolak-balik? Alhamdulillah sih pas Nadia ngajuin surat ke sini, kasih ke yang SAS yang di pos, itu beberapa menit kemudian, itu sekitar 30 menit kemudian itu langsung di chat sama HRD-nya Bu Vika. Ya itu disuruh bahwa nanya dulu waktu magangnya berapa lama, terus paling dikasih tahu, karena waktu pas kemarin itu lagi ada yang magang kan sebelum Nadia. Jadi Nadia belum bisa magangnya deket-deket waktu pas Nadia ngajuin surat. Jadi harus nunggu dulu sekitar sebulan kalau nggak salah.
itu tapi dari pengajuan itu cuma 30 menit. Maksudnya surat masuk langsung dibalas saat itu juga. Gitu. Tadi juga kaget. Surat masuk langsung dibalas saat itu Betul. juga, buset. Pas tadi dia nungguin dulu kan di depan Telkom waktu pas dari Iya. itu, pas dilihat chat ada yang chat itu Bu Vika. Oh, dari HR, Dari itu HR-nya, HR-nya ya, di sini. gitu. Itu yang ngarahin di sininya itu dari Nadianya, misalkan kita pengen di plaza dong di depan, atau dari Telkom dari HR-nya yang kayak Dari gitu. HR-nya. Oh, dari HR-nya langsung yang nentuin, oh kamu di sini Cocoknya gitu. di sini. Oh Ah, gitu. gitu. Jadi bukan masuk pengen PKL di plaza misalkan kayak gitu. Bukan kayak kita gitu. yang milih mau di sini enggak, tapi dari HR-nya yang menentukan sesuai sama bidang kita. Bidangnya. Gitu. Terus tadi ditanya kan di chat ya, ada apa namanya, berapa lama kan kayak gitu ya, berapa lama itu memang ada batas waktunya nggak pada saat misalkan di Telkom itu cuma bisa magang 1 minggu misalnya kayak gitu. Enggak sih ya kayaknya. Enggak. Jadi gimana Gimana pengajuannya sama apa namanya paling gimana baiknya aja dikomunikasikan sama HR-nya gitu sih. Soalnya kan emang ada juga yang sebulan, yang 2 bulan kayak Fajar kemarin, ya. Jadi gimana kitanya aja. Oh, jadi memang nggak ada, maksudnya tergantung dari pengajuannya kali ya, tergantung Ya, pengajuan, betul. tergantung slot juga karena tadi kan sebelumnya juga kamu sempat nunggu dulu. Iya. Oke. Jadi gitu, kalau misalkan ada yang mau mengajukan ke Instagram, kayaknya sih sama ya di mana-mana juga ya, Iya, tadi seperti itu. sama. Jadi tinggal bikin proposal, ngajuin ke instansinya. Ya kalau misalkan instansinya responnya cepat kayak Nadia ini kan beruntung ya, maksudnya di 30 menit loh dari ngajuin udah bisa langsung dapat balasan gitu. Karena kalau setahu kita kan HR tuh biasanya sibuk ya, orang-orang kantor tuh kan ngurusin yang lebih gimana kayak gitu. Berarti pengajuannya harus yang betul, suratnya yang betul, terus etika pengajuannya juga kali ya, masuk channelnya lewat mana. Padahal Nadia nggak ada orang dalam, maksudnya nggak punya kenalan di sini, tapi responnya bisa cepat, terus bisa langsung juga magang di sini kayak gitu. Itu enak kan. Terus udah berapa lama berarti magang sekarang sampai sekarang nih dari pengajuan? Pengajuan tuh dulu kapan? Pengajuan tuh dari Juli pas pandemi berarti ya, Juli pas pertengahan pandemi. kalau nggak salah. Terus masuk ke sini itu tanggal 3 Agustus. Terus 3 Agustus. Waktu magangnya 3 bulan sampai Oktober 30. Oktober 30, berarti September, Oktober 2 bulan ya? 2 bulan, 3 bulan. 3 bulanan, 2 bulan setengah sih. 2 kalau bulan nggak setengah. salah. Selama PKL nih, gimana kesan pesannya? Atau misalkan waktu pertama ceritain deh dari pertama misalkan datang ke sini tuh kayak gimana, ketemu orang-orangnya kan di sini banyak ya, maksudnya satu tim kan ya kalau di plaza itu, terus karakternya juga macam-macam. Gimana nih, pengen tahu dari sudut pandang Nadia nih sebagai yang magang di plaza. Jadi waktu pas pertama magang itu hari pertama kita disuruh ditunggu dulu di ruang pos itu, terus kita ketemu sama HRD-nya, terus dikasih arahan materi gitu terkait dengan struktur organisasi di Telkom Retail, terus juga kayak ini sih etika kayak gitu-gitu, sama apa aja sih yang bakal Nadia kerjain kayak gitu, dikasih tahu kalau di Telkom tuh kayak gimana kayak gitu. Terus udah dikasih materi sama Pak Parta, itu Nadia langsung masuk ke ruang plaza ini gitu. Oh, langsung diarahin ke tempat PKL-nya ya. Terus itu ketemu gimana? Maksudnya udah diarahin ke plaza terus ya udah kita ketemu sama manajer customer care-nya, dikasih bimbingan juga gimana apa yang bakal Nadia kerjain kayak gitu-gitu sih. Paling itu dikasih materi-materi kayak COC pelayanan di Telkom gitu, interaksi sama pelanggan kayak gimana, terus pakaiannya harus kayak gimana, pokoknya perkenalan lah terkait dengan apa yang bakal Nadia lakuin di sini, sama apa aja yang dikerjakan sama AATT
CSR di sini gitu. Oke, itu jadi langsung ya, itu langsung terjun ya kamu pada saat itu langsung di Plaza itu langsung magangnya kan magang ya maksudnya kalau magang kan praktek bekerja itu bekerja acting as CSR atau bekerja secara teoritis gitu maksudnya kan ada ya kayak dulu juga saya waktu PKL kan di pelayanan juga gitu di instansi itu tapi bekerjanya secara teori gitu bekerjanya jadi ya secara titel kita mengerjakan ini PKL sebagai ini tapi pada realitanya fotokopi ya, kayak gitu kan ya fotokopi terus rapihin file kayak gitu meskipun pada pekerjaannya di bidang pelayanan di salah satu instansi itu dulu pengalaman saya seperti itu nah dia di sini seperti itu nggak apakah misalkan detailnya aja PKL di CSR di Plaza Telkom sebagai CSR tapi kerjanya misalkan fotokopi atau misalkan ngapain nah itu gimana? Paling untuk hari pertama hari kedua itu emang dikasih pembekalan materi terkait dengan apa aja yang bakalan dia lakuin sama apa yang dikerjakan sama ATT customer service-nya gitu. Terus setelah beberapa hari kemudian itu langsung diajak untuk interaksi sama pelanggan tapi didampingin juga. Langsung terjun tapi didampingi. Jadi benar-benar belajar bekerja itu benar-benar ya benar-benar dari penampilan juga gitu. Dari penampilan juga pastinya. Semua tata cara semua diatur seperti itu. Iya, biar kita juga jadi gimana ya? Dikasih kesempatan buat merasakan gimana rasanya jadi CSR mulai dari penampilannya juga kayak gitu jadi dari dasarnya sendiri udah dibentuk gitu mulai harus rapi gitu. Jangan muka juga harus on karena kita kan pelayanan melayani pelanggan kayak gitu jadi ya udah kita dikasih penjelasan bahwa gini loh CSR tuh bakal kayak gini kayak gitu. Seru nggak tapi? Seru banget. Worth banget sih soalnya mulai dari internalnya nih ya. Kalau internalnya juga dapat banget kayak Nadia tuh istilahnya mah kayak dikasih bukan sama uang diajarin tapi tanpa digurui gitu apa sih istilahnya kayak gitu dibimbing di mentor di apa diajari tapi digurui itu namanya apa gitu, diajari tapi digurui mengajari tanpa menggurui apa istilahnya itu, coba komen di bawah diajari tanpa digurui nah itu apa pokoknya kayak gitu jadi ATT-nya juga welcome banget gitu karena dia jadi kayak ngerangkul gitu loh kayak ayo belajar bareng gitu kayak yang nggak kayak saya udah kerja di sini kamu masih magang jadi enggak kayak gitu jadi nggak ada gap nggak ada gap jadi sangat membantu sekali gitu kayak dia mau lihat kayak gini malah dikasih tahu juga ini tuh kayak gini ini tuh kayak gini ini kayak gitu jadi kayak gitu dari internalnya dulu nih ya karena emang nyaman gitu loh sama lingkungan internalnya sendiri gitu. Kalau untuk eksternalnya kayak sama pelanggan misalnya gitu ya itu ngebantu Nadia untuk mengasah skill komunikasi soalnya kan udah gampang ya untuk ngomong langsung gimana ngomong sama temen gimana ngomong sama orang yang nggak tiba-tiba datang terus gak tahu mau ngapain maksudnya ada laporan kan yang beda-beda kayak gitu jadi gimana caranya kita untuk berkomunikasi sama orang lain dengan konteksnya yang berbeda-beda gitu gimana juga kita cara memanage komunikasi kita supaya
apa namanya kan tipe-tipe orang beda-beda ya. Betul. Jadi gimana cara kita memanage komunikasi kita kayak gitu. Sebelum di sini kamu pernah apa magang atau PKL atau misalkan kerja sambilan? Enggak. Jadi baru pengalaman di sini langsung dapat pengalaman pengalaman banyak. Jadi waktu pas pertama itu pas ngobrol sama pelanggan kayak deg-degan. Iya. Terus muka tuh dia langsung jadi merah. Berkeringat. Karena memang sih kalau kita ngomong depan orang sama ngomong sendiri tuh beda. Karena pertama juga saya kayak gitu waktu ngomong sendiri tuh wah hello bla bla bla. Tapi pas depan pelanggan langsung lupa kayak langsung mau ngomong apa ya tadi, kayak udah disiapin mau ngomong apa tapi pas keluar kayak gak bisa gitu. Kayak gak tahu mau ngomong apa gitu. Ya Allah. Tapi Nadia memang ada potongan CSR sih. Waduh. Ada potongan jadi CSR nih. Aduh. Kalau pengalaman kan tadi pengalaman ini ya apa secara umumnya ya, jadi secara internalnya kan kesannya kayak gini, eksternalnya ada pengalaman seru nggak? Misalkan pengalaman yang paling berkesannya atau pengalaman yang paling bikin kesel gitu selama apa PKL sama magang gitu. Sama yang internal atau sama pelanggan? Semua yang berkesan aja. Oh, yang berkesan. Ya sama kita, sama internal, sama pelanggan juga gitu. Kalau sama internal banyak banget. Apa ya? Seru banget lah, gak tahu ngomong apa, bingung jadinya sama internal mah. Soalnya emang kayak asik banget tetehnya, terus ngerangkul banget, gak ada gap tapi tetap harus sopan ya gitu walaupun kayak gitu. Terus juga suka misalnya kemana suka diajak gitu. Itu main kayak gitu. Terus juga ngebimbingnya banget gitu. Contohnya ya hari ini manusia tersolutif itu tersolutif banget, soalnya setiap ada hal yang membutuhkan solusi yang cepat, Rifna tanggap banget menurut Nadia. Ini mah kata gitu. Kalau dari eksternalnya, misalkan pengalaman berkesan saat tiba-tiba ada pelanggan yang gitu misalkan, ada nggak yang kayak gitu? Ada. Gimana coba ada pengen beberapa pelanggan yang datang tuh kayak tiba-tiba marah-marah. Jadi suka jadi deg-degan sendiri kan gitu. Yeah. Walaupun emang pelanggannya bukan marah ke Nadia sebenarnya, karena ya masalah karena keluhannya gitu. Karena bukan karena Nadia, tapi kayak langsung waduh gitu kan, takut salah, takut gimana gitu. Terus ada juga pelanggan yang menuntut Nadia tuh buat, masa sih mbak nggak tahu cuma gini. Jenis pelanggan. Pelanggan marah, pelanggan nuntut. Ada pelanggan yang seperti bidadari yang oh iya nggak apa-apa, cuma oh iya kayak gitu. Terus ada yang ngotot supaya masuk ke dalam padahal kita lagi PSBB ya, kita lagi layanan terbatas. Layanan itu ada yang kekeh buat masuk, kayak masa sih saya nggak bisa masuk, saya aja yang masuk gitu kan, kayak gitu. Terus ada yang nuntut supaya CSR-nya yang keluar kayak gitu. Terus juga ada yang ada yang pokoknya cepet-cepet lah si pelanggannya itu minta cepet-cepet, ngomongnya cepet, tapi kita kan jadi bingung ya, nangkapnya susah, yang cepet-cepet kayak gitu ada. Terus ada yang yang orang orang Arab, ekspatriat ya, kayak gitu. Itu sih ya paling yang rada-rada berkesan, membekas, bingung gitu. Tapi untung ada temennya kali ya, atau temennya atau siapanya yang bisa ngomong Indonesia. Selalu ada solusi lah ya. Betul. Tapi berkesan kan? Betul, sangat. Misalkan nih ke depannya, atau misalkan nanti ada kesempatan, minat nggak
misalkan jadi seorang customer service, maksudnya nggak cuma di sini ya, ya kan Nadia udah lulus kuliah nih, minat nggak jadi seorang customer service dengan pengalaman yang udah dipunya nih sekarang kayak gitu? Minat sih, soalnya kadang untuk berhadapan langsung sama pelanggan tuh kayak seru-seru, menantang, menggelitik gitu. Seru, menantang, menggelitik. Aduh. Kayak ada tantangan tersendiri gitu. Seru sih. Gitu. Seru lah ya. Jadi selama 3 bulan kurang ini tuh banyak cerita mungkin ya, banyak cerita yang bakal jadi bagian hidup. Yes. Terakhir ada yang mau disampaikan nggak, misalkan kesannya atau misalkan pesan atau tips-tips nih buat masuk PKL atau magang, biar magang atau PKL itu benar-benar punya faedah gitu dan punya sesuatu yang bisa dibawa pulang gitu. Maksudnya sesuatu yang bisa diambil hikmahnya, dibawa pulang. Paling tips buat yang mau lamar ini kali ya, lamar magang. Tipsnya itu pertama kita siapin berkas-berkas. CV itu penting. CV itu penting. Terus juga jangan lupa cantumin kontak, karena kalau nggak ada bingung. Karena waktu pas itu juga Nadia untungnya nyantumin kontak Nadia, ada nyantumin resume, soalnya di surat pengajuan itu nggak ada kontak. Jadi kalau misalnya Nadia ngajuin surat aja, itu nggak akan dikontak, harus disamperin. Nanti mau nge-call gimana, tahu gimana nggak ada kontak ya. Kalau kayak gitu. Terus kalau misalnya udah masuk ke tempat magangnya, jangan lupa ini sih, paling kalau misalnya harus kepoan lah. Kepoan, maksudnya haus informasi gitu ya. Biar kita juga jadinya nggak sia-sia kan ya. Gitu. Memanfaatkan momen ya. Memanfaatkan momen. Jadi biar kita juga tahu gimana sih lingkup kerjanya, apa yang dikerjain, terus juga kita bisa tahu satu sama lain karakteristik kayak gimana orang-orangnya, kayak gitu sih paling. Oke, mantap banget itu cerita nih dan tips-tips untuk yang mau magang ke perusahaan atau ke instansi-instansi. Jadi yang pertama tadi siapin, terus cantumkan kontak, sama harus kepo, tapi kepo dalam hal baik ya. Jadi sehingga waktu yang dipunya, karena kan pasti magang terbatas tuh, itu benar-benar berfaedah tuh. Oke, Nadia, itu aja paling. Makasih banget waktunya, sangat-sangat mencerahkan. Mudah-mudahan juga yang lain bisa tercerahkan juga, bisa terbantu juga, dan menginspirasi juga yang lain supaya tetap semangat kuliahnya, mencapai cita-citanya juga. Kita doakan juga Nadia cepat lulus, amin, cum laude, amin. Terus dapat kerja yang bagus, kerja yang baik juga, sama sesuai cita-citanya. Cuma kalau cita-citanya udah tercapai, deket jodohnya. Oke, itu aja teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share kalau misalkan kamu rasa video ini bermanfaat buat semuanya. Saya Hari. Saya Nadia. Ciao, bye.